Bab 2251, Eramu telah berakhir. Pada saat ini, Lin Ming bisa merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tombak penghancur dunia di tangannya bisa disebut sebagai senjata, tapi sebenarnya itu tidak ada bedanya dengan bagian tubuhnya. Itu sedekat daging dan darahnya dengannya, dan apakah itu auranya, jiwa ilahi, dunia batin, fluktuasi gelombang kehidupan, tanda roh, segala sesuatu yang membuatnya menyatu dengan tombak ini, sepenuhnya tidak dapat dicabut. Dengan pemikiran, tubuh Lin Ming langsung diintegrasikan ke dalam tombak penghancuran dunia. Lin Ming menghilang, manusia dan tombak telah menjadi satu. Gemuruh gemuruh gemuruh. Di ujung tombak penghancur dunia, guntur dan nyala api memancar keluar. Kabut tak berujung muncul di kehampaan dan saluran luar angkasa seperti lubang hitam muncul di depan tombak penghancur dunia. Badai melolong melalui kehampaan. Tombak penghancur dunia tiba-tiba terbang, melewati dunia, merobek bintang-bintang. Ketika ia menghilang melalui saluran luar angkasa, ia sepertinya membawa semua energi di alam semesta. Lin Ming, melihat ke arah menghilangnya Lin Ming, para seniman bela diri dari 33 surga menahan napas. Pada saat ini, mereka sudah menebak apa yang direncanakan Lin Ming lakukan. Lin Ming ingin melibatkan Master Makam Dewa Setan dalam pertarungan terakhir. Ini akan menjadi pertempuran terakhir, yang hasilnya akan menentukan masa depan 33 surga. Bagi Lin Ming, lapisan ruang hanya ada dalam nama saja. Saat ia melewati ruang angkasa, jarak kehilangan semua makna. Dia menghancurkan penghalang ruang angkasa lagi dan lagi. Tembok ratapan dewa mengisolasi surga yang berbeda dari 33 surga, dan ini adalah penghalang yang bahkan sulit diatasi oleh dewa sejati. Tapi bagi Lin Ming, tembok ratapan dewa sama lemahnya dengan kaca. Dia dengan cepat terbang dari jalan Asura, melewati alam semesta kuno, dan ke langit di atas jurang kegelapan. Niat membunuh yang tak terbatas muncul dari mata mereka. Tombak penghancur dunia runtuh. Kaca, tombak penghancur dunia menembus langit Dark Abyss, terbang melintasi dunia dan jatuh ke bumi hitam. Tombak ini seperti tiang naga melingkar yang jatuh dari 9 langit tertinggi. Ia menerobos semua penghalang, sebuah kekuatan yang tak terhentikan. Tanah hitam yang tebal ditembus oleh tombak dewa, dan jurang kegelapan tingkat pertama dirobek dengan paksa. The Dark Abyss dibentuk oleh 18 ruang independen yang saling bertumpukan. Bumi pada tingkat pertama adalah langit pada tingkat kedua. Saat tombak penghancur dunia merobek bumi tingkat pertama, ia juga merobek langit tingkat kedua. Karena pembukaan besar-besaran, kekuatan dunia yang tak ada habisnya mulai mengalir keluar. Bagi Lin Ming yang telah mengolah alam semesta dalam dan luar secara ekstrim, yang memahami hukum tertinggi dan yang juga telah mencapai batas penggabungan surga dan manusia, menyerap kekuatan dunia yang keluar dari jurang kegelapan bukanlah masalah sama sekali. Jadi, saat tombak penghancuran dunia menembus jurang kegelapan tingkat pertama, gelombang energinya bergerak mundur, dan semua energi tak berujung yang mengalir dari jurang kegelapan tingkat pertama diserap oleh tombak penghancuran dunia. Bumi retak, langit berubah menjadi abu-abu gelap, dan lautan mengering. Seluruh Dark Abyss tampaknya telah menyedot seluruh energi spiritualnya. Setelah menyerap kekuatan ini, tombak penghancur dunia menjadi semakin kuat. Tanpa melambat sedikit pun, ia menerobos lautan tingkat kedua jurang kegelapan. Lautan terbelah dan gelombang besar setinggi 10.000 mil muncul. Level kedua The Dark Abyss juga berhasil ditembus. Dengan menyerap kekuatan dunia, tombak penghancur dunia menjadi semakin ganas, semakin kuat. Guntur menggelegar di seluruh dunia. Badai menyapu kehampaan. Lapisan demi lapisan Dark Abyss terbuka. Lin Ming menyatu dengan tombak penghancuran dunia, menggabungkan kekuatan tak terbatas dalam serangan ini. Akhirnya, dia menembus lapisan ke-17 jurang kegelapan dan tiba di ruang makam Dewa Iblis. Lin Ming ingat dengan jelas peringatan yang diberikan oleh penguasa abadi kepadanya sebelum dia meninggalkan makam Dewa Iblis. Master makam Dewa Iblis mampu mengendalikan segala sesuatu di dalam makam Dewa Iblis, dan merupakan penguasa absolut di negeri itu. Dia tidak boleh melawan Master makam Dewa Iblis di dalam makam Dewa Iblis, kecuali dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia makam Dewa Iblis. Seberapa kuatkah makam Dewa Iblis? Ini adalah dunia yang selamat dari kehancuran besar alam semesta terakhir. Tapi hari ini, Lin Ming akan menembusnya. Tombak Lin Ming diberi nama tombak penghancuran dunia, dan dunia yang akan dihancurkannya adalah dunia makam Dewa Setan. Master makam Dewa Iblis telah menyatu dengan makam Dewa Iblis. Selama dunia ini hancur maka fondasi kekuatannya juga akan hancur. Ini adalah metode terbaik dan satu-satunya untuk mengalahkan Master makam Dewa Iblis. Merusak. Lin Ming meraung dalam, suaranya bergema langsung ke level 18 Dark Abyss. Totalitas kekuatan Lin Ming diringkas menjadi serangan ini. Dia telah menuangkan seluruh hukum seumur hidupnya dan seluruh budidayanya ke dalam serangan ini. Bang! Ujung tombak penghancur dunia benar-benar menembus penghalang dunia makam Dewa Iblis. Seberkas cahaya ilahi melintasi dunia, seolah-olah pedang dewa spiritual sedang menghancurkannya. Energi tersebar keluar, membentuk ledakan yang sangat besar. Sepertinya kehancuran besar alam semesta telah terjadi lebih awal. Badai energi yang tak henti-hentinya menyapu, menghancurkan lapisan ke-18 jurang kegelapan. Makam Dewa Setan dirobek oleh Lin Ming. Saat ini, dunia yang dikatakan tidak bisa dihancurkan sebenarnya dipecah belah oleh Lin Ming. Pada saat itu, dampak energi yang kuat mengalir keluar dari makam Dewa Setan, menyebabkan tubuh Lin Ming bergetar dan hampir memuntahkan seteguk darah.
Kekuatan dunia yang kaya membakar seluruh Lin Ming. Menyatu menjadi satu dengan tombak penghancur dunia, dia seperti meteor yang terbakar saat dia jatuh ke bumi tanpa batas, menghantam lubang mengerikan yang kedalamannya jutaan mil. Gemuruh gemuruh gemuruh. Kubah surga runtuh dan bumi runtuh. Pemandangan apokaliptik ini seperti akhir zaman telah tiba. Saat dunia mulai terpecah, makam Dewa Iblis yang awalnya tidak bisa dihancurkan tiba-tiba menjadi lemah. Lin Ming keluar dari lubang besar. Saat dia bangkit dengan rambutnya yang berserakan, dia seperti dewa perang yang baru lahir. Kulit hitam terbakar retak dan jatuh dari tubuh Lin Ming, bergemerisik di sekelilingnya. Lin Ming mengangkat tombak penghancuran dunia, melangkah maju selangkah demi selangkah. Tubuh fana aslinya yang kering dan layu mulai bersinar setelah kulit lamanya terkelupas, menjadi semulia dan seindah batu giok. Kamu sudah selesai. Anda telah hidup terlalu lama. Eramu telah berakhir, olehku. Lin Ming melihat energi yang melonjak di depannya, ini adalah, Laut Kaisar Bon. Energi neraka yang padat dan energi kematian menyembur keluar dari Laut Kaisar Bon, memenuhi udara secara sembarangan. Lin Ming jelas bisa merasakan tangisan sedih jiwa kuno serta aura iblis jurang itu. Energi kematian menjadi semakin kaya sebelum berubah menjadi asap hitam yang terlihat dengan mata telanjang. Asap hitam mulai membubung seperti api neraka. Seorang lelaki tua dengan rambut putih tipis muncul dari asap hitam. Tubuhnya kurus seperti tengkorak dan matanya kotor. Kulitnya seperti orang sekarat, seperti bara api yang mulai memudar. Dia seperti mayat kering yang tertidur di kuburan selama 100 miliar tahun. Selangkah demi selangkah, dia bergerak menuju Lin Ming, gerakannya kaku dan canggung. Saat orang tua ini melihat Lin Ming, gelombang niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya yang kotor. Melihat dewa setan yang mengerikan dan aneh ini, Lin Ming dengan dingin tersenyum. Sepertinya, pada akhirnya kamu tidak bisa mencapai kehidupan abadi. Kamu telah menyatu dengan makam Dewa Iblis, tapi sayangnya, makam Dewa Iblis telah aku hancurkan. Karena sistem universal di sini telah runtuh, energi yang terikat padanya juga telah hilang. Karena kekuatan hidupmu telah terkuras, kamu tidak bisa lagi menyatu dengan makam Dewa Iblis. Kamu sudah selesai. JJJJ, Dewa Iblis terkekeh dengan aneh, seolah-olah dia sudah benar-benar gila. Jika aku membunuhmu dan menelanmu hidup-hidup, aku masih bisa mengganti semua vitalitas yang hilang. Aku masih bisa memperbaiki makam Dewa Iblis. Sekarang mati. Bab 2252, Kenangan Seumur Hidup. Kaca. Makam Dewa Iblis terus runtuh dan hancur. Saat ini Dewa Iblis seperti binatang buas. Rambutnya tergerai di kepalanya seperti rumput layu dan tangannya yang kurus berubah menjadi cakar yang mengerikan. Jejak samar cahaya merah darah berkilauan di matanya yang kotor. Dia perlu menelan Lin Ming sekarang, kalau tidak, dia perlahan akan melemah karena runtuhnya makam Dewa Setan, akhirnya menjadi lampu yang kehilangan semua minyaknya. Seng Mei, di mana dia? Lin Ming dengan dingin bertanya. 10.000 tahun yang lalu hubungan rohaninya dengan Seng Mei telah terputus dan dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Pada saat itu, Lin Ming tidak dapat meninggalkan jalan Asura dan dia juga tidak dapat membantu menyelamatkannya. Kekuatannya masih jauh dari cukup, jika dia bertemu dengan Kaisar Jiwa maka itu pasti merupakan kematian baginya. Dia tahu istrinya dalam bahaya besar tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa sakit dan rasa bersalah yang dia rasakan bisa dibayangkan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Lin Ming secara berkala mengkhawatirkan Seng Mei. Dan meskipun dia tahu bahwa Dewa Iblis tidak akan menjawabnya, dia tetap menanyakan pertanyaan ini. Seng Mei, Dewa Iblis tertawa terbahak-bahak. Pelacur itu aku gunakan sebagai pengorbanan darah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membuka tembok abadi? JJJ. Melihat Dewa Iblis tertawa terbahak-bahak, mata Lin Ming bersinar dengan niat membunuh yang kental. Dia tidak mempercayai Dewa Iblis karena pada saat itu dia merasa Seng Mei belum mati melainkan diisolasi oleh semacam kekuatan misterius. Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa rencana Kaisar Jiwa untuk menggunakan Seng Mei sebagai pengorbanan darah telah gagal, jika tidak, Kaisar Jiwa tidak akan menghabiskan waktu begitu lama sebelum berhasil membuka tembok abadi. Tapi tidak peduli apa alasannya, penyebab utama di balik masalah Seng Mei adalah Dewa Iblis di depannya. Lin Ming menggenggam tombak penghancuran dunia dan hendak menyerang. Tapi kemudian, pikirannya bergetar. Ini. Koneksi yang lemah namun luar biasa menyentuh hati Lin Ming. Itu datang dari tempat yang sangat jauh. Hubungan semacam ini seperti reuni teman lama atau keluarga, meninggalkan kenangan indah. Mungkinkah, pikiran Lin Ming berubah arah. Tanpa menghabiskan waktu mengganggu Dewa Iblis, sosoknya bersinar dan dia terbang keluar dari celah raksasa di makam Dewa Iblis. Kamu ingin lari. Saat Dewa Iblis melihat Lin Ming melarikan diri, dia dengan keras mengertakkan giginya dan mengejarnya. Sebenarnya dia juga takut pada Lin Ming tapi dia tidak punya pilihan selain mengejarnya. Ini karena makam Dewa Iblis telah hancur berkeping-keping dan jika dia ingin memperbaikinya dia membutuhkan energi yang sangat besar. Saat ini, semua jurang yang kuat telah dibunuh oleh Lin Ming. Seperti ini, Dewa Iblis tidak punya sumber makanan lain. Jika Lin Ming tidak mati maka Demon God tidak akan mampu memperbaiki makam Demon God. Dan karena makam Dewa Iblis dibongkar, kekuatan dunia di dalamnya akan terus bocor. Hal ini akan menyebabkan dunia makam Dewa Iblis menjadi semakin rapuh hingga sama dengan dunia besar biasa lainnya. Setelah ini terjadi, menghancurkan makam Dewa Iblis akan mudah dilakukan.
Bagaimana bisa Dewa Iblis hanya duduk diam dan menyaksikan hal ini terjadi? Dia berlari keluar dari makam Dewa Iblis melalui celah tersebut, merasakan kekuatan dunia memancar keluar dari dunia dalam badai di sekelilingnya. Ketika dia merasakan kekuatan ini menghilang ke dalam kehampaan, dia merasakan jantungnya meneteskan darah. Kecepatan Lin Ming sangat cepat tetapi Dewa Setan mengikuti tepat di belakang. Keduanya berpacu melewati lapisan batas ruang satu demi satu. Di depan Lin Ming dan Dewa Iblis, semua penghalang ini seperti pintu yang terbuka lebar, tidak ada satupun yang mampu menghentikannya. Semakin jauh Lin Ming terbang, semakin dekat rasa keterhubungan di hatinya. Akhirnya, dia terbang ke suatu tempat di kehampaan dan mengulurkan tangannya. Ruang terkoyak. Lin Ming mengulurkan tangannya ke celah ruang dan mengambil kubus abu-abu. Ini adalah kubus ajaib. Mengingat waktu dalam pesona waktu, Lin Ming telah terpisah dari Magic Cube selama puluhan ribu tahun. Tapi sekarang, saat dia merasakan hubungan ini bersenandung dalam darahnya, dia sangat gembira. Magic Cube bukan hanya alat ilahi bagi Lin Ming. Itu adalah kenangannya, masa lalunya, sesuatu yang membawa terlalu banyak beban bersamanya. Magic Cube mengikuti Lin Ming selama perjalanannya. Magic Cube telah menyaksikan Lin Ming memulai dari nol dan perlahan-lahan melangkah ke jalan seni bela diri, menjadi elit muda, putra surga yang bangga, dan akhirnya mengambil langkah terakhir melampaui keilahian. Meskipun Magic Cube hanya sebuah item, perasaan Lin Ming terhadap Magic Cube jauh lebih mendalam. Sayangnya, meskipun Lin Ming menemukan Magic Cube dia masih belum menemukan informasi apapun tentang Zheng Mei, sepertinya dia telah benar-benar menghilang dari dunia. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini dan kekuatan akal ilahi, bahkan jika Zheng Mei adalah lapisan alam semesta, dia masih dapat menemukannya. Tapi, karena akal sehatnya tidak sampai padanya, itu sebenarnya aneh. Lin Ming menghela nafas, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Suara mendesing. Dekat di belakang Lin Ming, Dewa Iblis langsung terbang masuk. Dewa Iblis tiba-tiba berhenti. Dia menatap Magic Cube di tangan Lin Ming dan kulitnya berubah sangat jelek. Benda itu, bagaimana? Dewa Iblis terdiam selama beberapa waktu. Tapi ketika Lin Ming melihat reaksi Demon God, dia secara kasar mengerti mengapa Magic Cube ada di sini. Lin Ming awalnya mengira bahwa Magic Cube telah direbut oleh Dewa Iblis. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa Immortal Sovereign benar-benar memiliki metode seperti itu untuk mengusirnya. Kalau dipikir-pikir, ini juga masuk akal. Ketika penguasa abadi bergabung dengan Raja Iblis tertinggi dan juga mendapat bantuan dari banyak iblis kuno di Laut Kaisar Bon, hal itu memungkinkan dia untuk mengendalikan makam Dewa Iblis hingga tingkat tertentu. Dengan kontrol seperti itu, mengirimkan Magic Cube tidak akan sulit sama sekali. Penguasa abadi menggunakan kubus ajaib untuk mengendalikan Laut Kaisar Tulang, tapi itu hanya untuk menciptakan masalah bagi Dewa Iblis, dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu membunuh Dewa Iblis. Immortal Sovereign jelas tahu bahwa dia tidak akan bisa melawan Dewa Iblis setelahnya, jadi ketika dia menyadari bahwa waktunya sudah dekat, dia mengirim Magic Cube itu pergi. Ingin mempertahankan Magic Cube adalah hal yang mustahil, tapi menyembunyikannya akan jauh lebih sederhana. Selain itu, Dewa Iblis kemungkinan tidak tahu bahwa Lin Ming telah memberikan kubus ajaib kepada penguasa abadi. Dia mungkin berasumsi bahwa Immortal Sovereign memiliki kartu as tersembunyi yang dia gunakan untuk mengendalikan Laut Kaisar Bon. Dengan situasi saat itu, Dewa Iblis sepertinya sedang terburu-buru untuk segera memperbaiki makam Dewa Iblis, jadi bagaimana dia bisa menghabiskan energi dan waktu untuk mencari sesuatu seperti kubus ajaib yang mungkin ada atau tidak ada. Dan ketika Lin Ming memberikan Magic Cube kepada Immortal di masa lalu, Immortal telah mencatat Zheng Mei dan tanda rohnya sendiri di Magic Cube. Selama dia merasakan aura ini maka akan mudah untuk menemukannya. Senior abadi, terima kasih. Lin Ming diam-diam berkata, merasakan rasa terima kasih dan kekaguman yang tulus terhadap Immortal Sovereign. Abadi benar-benar karakter yang luar biasa. Bahkan setelah kematiannya, metodenya masih transenden. Jika Magic Cube jatuh ke tangan Demon God, Lin Ming masih bisa mengambilnya kembali. Tapi, dia tidak akan bisa mentolerir Dewa Iblis yang menghancurkan hubungan garis keturunan yang dia bentuk dengan kubus ajaib melalui kesengsaraan hidup dan mati mereka. Batu kehidupan kekal, metode yang luar biasa, Dewa Iblis bergumam, mengatupkan rahangnya. Lin Ming menyipitkan matanya, tatapannya menyala saat dia menatap Dewa Setan. Dia tahu bahwa penguasa abadi kemungkinan besar telah dihancurkan sepenuhnya oleh Dewa Iblis, dan bahkan sisa jiwanya pun tidak akan tersisa. Bagi Immortal, ini mungkin adalah kebebasan. Tapi saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia masih merasakan pisau menusuk hatinya. Dendam dari yang abadi, dendam dari Zheng Mei, dendam dari semua elit dari 33 surga, dendam dari ras Dewa Primal, dendam dari banyak nyawa yang mati. Semua hutang darah ini bisa dibayar dengan kematian Dewa Iblis, dibayar dengan darahnya. Bab 2253, Akhir. Langit di atas Dark Abyss sudah gelap gulita. Bintang-bintang dan bulan semuanya ditelan oleh kegelapan pekat dan jika seseorang mengulurkan tangannya, mereka bahkan tidak dapat melihat kelima jarinya. Energi asal mula langit dan bumi yang kacau menjadi semakin ganas, seolah-olah seluruh jurang kegelapan akan runtuh dengan sendirinya. Makam Dewa Iblis adalah fondasi dari jurang kegelapan. Dengan makam Dewa Setan yang ditembus oleh Lin Ming, fondasi jurang kegelapan itu sendiri terguncang. Lin Ming menggenggam tombak di tangannya dan mulai mengumpulkan kekuatannya. Di depannya, Dewa Iblis yang tua dan layu menyeringai jahat.
Tiba-tiba tubuhnya yang bungkuk mulai mengecil, dagingnya yang kering mulai membusuk dan membusuk, dengan cepat berubah menjadi genangan daging dan darah berlendir. Bang! Sejumlah besar kekuatan dunia turun dari atas, semuanya mengalir ke dalam darah dan daging yang membusuk ini. Makam Dewa Setan telah dipisahkan dan kekuatan yang telah dikumpulkannya selama lebih dari 100 miliar tahun hilang bersamanya. Tapi, kekuatan ini bisa digunakan oleh Dewa Iblis. Dalam badai energi yang hiruk-pikuk ini, lolongan kesakitan dari jiwa-jiwa jurang yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bahkan ada jurang maut yang tersedot ke dalam badai ini. Mereka semua meledak di dalam, berubah menjadi kabut berdarah yang diserap oleh Dewa Iblis. Jurang hidup ini semuanya berasal dari jurang kegelapan. Mereka secara paksa tersedot oleh badai kekuatan dunia yang liar dan diubah menjadi makanan Dewa Iblis. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Lin Ming. Bagaimana dia bisa berdiam diri saat Dewa Iblis meningkatkan kekuatannya sendiri? Jika kamu menyatu dengan makam Dewa Iblis maka aku mungkin akan takut padamu. Tapi karena fusimu gagal, kamu bukan lagi tandinganku. Dengan teriakan yang nyaring, tombak penghancur dunia berubah menjadi cahaya tombak sepanjang 10.000 kaki. Ini adalah tombak dewa yang mampu memusnahkan dunia. Di tangan Lin Ming tanpa teknik khusus, tanpa metode budidaya apapun, itu sudah mampu menampilkan kekuatan puncak. Ya, cahaya tombak dingin menyala. Massa daging dan darah seperti daging yang diubah oleh Dewa Iblis diledakkan, dikirim terbang ke segala arah. Serangan ini tidak hanya menghancurkan kaisar jiwa, bahkan menghancurkan kehampaan. Retakan ruang angkasa yang sangat besar membelah alam semesta, berlanjut hingga jutaan mil. Kabut abu-abu gelap menyembur keluar dari celah luar angkasa ini. Lin Ming tidak peduli sama sekali. Saat dia hendak menghancurkan segala sesuatu di depannya, sosok samar tiba-tiba muncul dari kabut abu-abu. Sosok ini mengenakan pakaian berwarna hitam dan bertubuh ramping serta agung, seolah-olah mereka adalah sumber dari segala kegelapan di alam semesta. Lin Ming membeku. Tombak penghancur dunia di tangannya membeku. Perasaan akrab muncul di hatinya, menyebabkan pikirannya bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming tercengang. Di depannya, seorang wanita anggun melangkah ke arahnya, perlahan muncul dari celah angkasa. Tangannya yang lembut seperti batu giok mengangkat gaun panjangnya saat dia berjalan ke depan dengan hati-hati, seperti seorang wanita desa cantik yang mengarungi jalan yang dipenuhi genangan air. Saat Lin Ming melihat penampilan wanita ini, dia merasa seolah-olah dia melihat sesuatu dari masa lalu. Seng Mei, bagaimana ini mungkin? Seng Mei mengangkat kepalanya dan menatap Lin Ming. Matanya yang hitam pekat sepertinya berisi ribuan kata. Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali dan malah perlahan berjalan menuju Lin Ming. Lin Ming linglung untuk jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Kejutan dan kesedihan di matanya mulai berangsur-angsur memudar, malah digantikan oleh niat membunuh yang sedingin es. Tanpa peringatan apapun, Lin Ming menyerang. Tombaknya ditusukkan ke kepala Seng Mei. Ah! Wajah cantik Seng Mei memucat dan matanya tampak dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak terhingga. Tapi, tombak Lin Ming tidak melambat sama sekali, itu akan segera menembus Seng Mei. Saat ini, aura Seng Mei tiba-tiba berubah. Wajah cantiknya berubah menjadi mengerikan dan garang. Tangannya berubah menjadi cakar setajam silet yang mengarah ke Lin Ming. Peng! Seng Mei bertabrakan dengan tombak penghancur dunia dan berteriak kesakitan, berubah menjadi sumber cahaya yang memudar. Lin Ming tahu bahwa semua yang dilihatnya tadi hanyalah ilusi. Itu adalah serangan spiritual yang sangat mahir. Entah itu avatar kaisar jiwa penguasa makam Dewa Iblis atau wujud utamanya sebagai roh dunia, dia adalah seseorang yang telah mencapai kesempurnaan dalam serangan jiwa dan mental. Bahkan seniman bela diri tingkat atas True Divinity tidak akan mampu menahan serangan ini. Pikiran mereka akan jatuh ke dalam ilusi dan lautan spiritual mereka pada akhirnya akan mengering, menyebabkan kematian. Setiap orang memiliki setan hati, Lin Ming juga sama. Tapi, jiwa Lin Ming jauh lebih kuat. Tidak peduli seberapa fantastis dan mendalam serangan iblis hati kaisar jiwa, Lin Ming masih dapat mempertahankan rasionalitas dan kewarasannya. Antara dia dan Seng Mei terdapat hubungan spiritual yang tidak dapat dijelaskan. Tapi, Seng Mei, yang muncul di hadapannya jelas tidak ada hubungannya dengan Lin Ming. Meskipun dia tampak benar-benar hidup dan memiliki penampilan dan aura Seng Mei, dia hanyalah boneka cantik bagi Lin Ming. Membunuh ilusi ini masih menimbulkan rasa sakit di hati Lin Ming. Meskipun dia tahu bahwa ini hanya ilusi Seng Mei, Lin Ming masih merasa tidak nyaman di hatinya, karena Seng Mei benar-benar telah menghilang dan nasibnya tidak diketahui. Kamu benar-benar mengetahui diriku. Suara yang dalam dan hampa terdengar di telinga Lin Ming. Segera, Lin Ming merasakan lautan spiritualnya diserang. Saat Lin Ming membunuh ilusi Seng Mei, Master Makam Dewa Iblis telah jatuh ke lautan spiritualnya. Master Makam Dewa Setan tahu bahwa karena dunia Makam Dewa Setan telah hancur, dia bukan lagi tandingan Lin Ming. Dewa Iblis telah kehilangan dukungan dunia dan di sisi lain, Lin Ming berhasil menggabungkan dua dunia besar dan juga memahami hukum tertinggi. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara keduanya saat ini. Satu-satunya jalan keluar Dewa Setan adalah menelan lautan spiritual Lin Ming dan merebut tubuhnya. Target pertamanya adalah Magic Cube. Dia berencana untuk mengambil keuntungan dari momen singkat ketika laut spiritual Lin Ming telah jatuh ke dalam ilusi untuk merebut kendali Magic Cube. Namun, Dewa Iblis tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan melihat serangan ilusinya hanya dalam beberapa saat dan memusnahkannya sepenuhnya.
Hal ini membuat Dewa Iblis menggelepar karena panik. Dalam lautan spiritual Lin Ming, Dewa Setan telah berubah kembali ke penampilan aslinya. Itu adalah sosok hitam pekat, sosok yang sangat besar dan terbentuk dari kekacauan total. Ia tidak memiliki bentuk tetap sama sekali kecuali rahang raksasa. Melihat wujud asli Dewa Iblis, Lin Ming akhirnya paham mengapa jurang maut yang berhasil melewati ritual jurang di makam Dewa Iblis akan memiliki tampilan yang sangat berbeda dari jurang maut biasa lainnya. Dengan kata lain, jurang tingkat totem ini telah mewarisi bagian dari Dewa Iblis, sehingga mereka juga mengambil wujud monster raksasa ini. Lin Ming bisa merasakan kekuatan jiwa Dewa Iblis sudah menyebarkan sulurnya ke arah kubus ajaib, ingin menghapus tanda rohnya di dalamnya. Lin Ming mengungkapkan senyuman dingin. Sejak kamu datang ke sini, sebaiknya kamu tetap tinggal. Tubuhmu akan berubah menjadi energi jiwa paling murni dan diambil olehku. Sejak hancurnya makam Dewa Iblis telah kehilangan kekuatan dan fondasinya. Kesenjangan kekuatan antara dia dan Lin Ming telah terbuka lebar, dan satu-satunya tempat di mana Dewa Iblis memiliki peluang untuk bersaing dengan Lin Ming adalah pertempuran di lautan spiritual mereka. Di dunia batin Lin Ming, Magic Cube juga membuat pusaran jiwa raksasa. Pada saat yang sama, tombak penghancuran dunia menyatu ke dalam tubuh Lin Ming dan muncul di langit di atas lautan spiritualnya. Aku selalu menelan orang lain, tapi kamu ingin menelanku. Dewa Iblis sangat marah. Namun, suaranya jelas kekurangan energi dan bahkan diwarnai dengan sedikit ketakutan. Mereka yang berjalan di jalan kematian harus selalu berharap bahwa akan ada hari di mana mereka juga mungkin terbunuh. Kamu ingin menelan seluruh keberadaan untuk mencapai kehidupan abadi, tetapi pada akhirnya kamulah yang akan ditelan. Lin Ming memegang tombak penghancuran dunia di tangan kanannya dan batu kehidupan abadi di tangan kirinya. Jutaan sinar keemasan keluar dari tubuhnya dengan kemegahan cemerlang. Dalam lautan spiritual Lin Ming, guntur dan nyala api melonjak keluar. Kekuatan dunia yang tak ada habisnya ditarik dari segala arah, bahkan dari lapisan alam semesta jauhnya, semuanya membengkak ke dalam tubuh Lin Ming. Mati. Dewa Iblis mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Saat ini tubuhnya sudah hancur. Kerusakan pada makam Dewa Iblis telah menyebabkan kekuatannya memudar dengan cepat. Dia sudah kehilangan semua alasan dan satu-satunya pikiran yang tersisa di benaknya adalah membunuh Lin Ming. Dia membuka rahangnya yang besar, ingin menelan Lin Ming utuh. Dari mulutnya, jiwa-jiwa tersiksa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka menyapu Lin Ming seperti badai yang menderu. Saat ini Lin Ming juga menyerang. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang menyatu menjadi tombak penghancur dunia, menyatu menjadi satu. Tombak ilahi terangkat bersama kubus ajaib, keduanya melesat ke depan. Badai energi di sekeliling tiba-tiba menyatu dengan dirinya sendiri, berubah menjadi cahaya ilahi yang menembus mulut Dewa Iblis. Waktu terhenti. Dewa Iblis benar-benar membeku. Tubuhnya menegang, matanya mulai menjadi gelap, dan penampilannya berkaca-kaca. Kekuatan hidup dengan cepat memudar dari tubuh Dewa Iblis seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Kemudian, retakan mulai muncul di sekujur tubuhnya. Sinar cahaya keemasan keluar dari celah-celah itu, bersinar ke langit tertinggi seperti pedang Dewa Ilahi. Retakan ini perlahan menyebar hingga menutupi keseluruhan Dewa Iblis. Seperti ini, Dewa Iblis yang kehilangan semua vitalitasnya perlahan tenggelam ke dalam lautan spiritual Lin Ming. Weng, Magic Cube menabrak kepala Dewa Iblis. Dewa Iblis raksasa langsung hancur dan pada saat yang sama pusaran hitam berputar di sekitar kubus ajaib, sepenuhnya menyerap semua sumber ingatan Dewa Iblis. Ini adalah sejumlah besar kenangan yang berlangsung selama 100 miliar tahun. Ditambah dengan semua jurang kuno yang telah ditelan oleh Dewa Iblis selama masa hidupnya, jumlah total ingatan telah mencapai tingkat yang tak terduga. Bahkan bagi Lin Ming, ingin mencerna semua kenangan ini adalah hal yang mustahil. Namun, Lin Ming hanya ingin mencari bagian yang sangat kecil dan spesifik dari kenangan ini. Dia segera menemukan apa yang dia cari. Dia melihat Kaisar Jiwa ingin mengubah Seng Mei menjadi pengorbanan darah. Dia melihat Seng Mei tersedot ke dalam tembok abadi, melihat kehampaan yang tak berujung hancur, melihat kartu kristal ungu dengan kuat menerobos badai energi yang merupakan serangan Kaisar Jiwa dan terbang ke dalam kehampaan. Ini, Lin Ming terkejut. Seng Mei, Fishy, dan juga ametis origin kristal telah jatuh ke dalam celah luar angkasa yang tiba-tiba muncul. Apa sebenarnya celah luar angkasa itu? Lin Ming menyebarkan akal ilahi, mencari seluruh makam Dewa Setan. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, kesadaran ilahinya dapat mencakup hampir keseluruhan 33 surga. Tidak ada penghalang ruang yang mampu menghalangi akal sehatnya, tapi saat ini dia masih belum berhasil menemukan apapun. Seolah-olah celah ruang angkasa ini tidak pernah ada. Lin Ming bahkan pergi ke ruang di mana tembok abadi awalnya berada. Setelah beberapa lama mencari, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Dia mengerutkan kening. Situasi seperti ini melampaui pemahamannya. Mungkinkah di luar 33 surga sebenarnya ada dunia yang sejajar dengannya? Lin Ming tidak tahu bagaimana menuju ke dunia ini. Setidaknya, dia belum menemukan metodenya. Dia menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan hal ini untuk saat ini. Dia tahu bahwa budidaya seni bela dirinya belum mencapai puncak. Waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi terlalu singkat. Bahkan dengan seluruh waktu yang dia habiskan dalam pesona waktu, dia hanya berkultivasi sekitar 40,000 sampai 50,000 tahun.
Dibandingkan dengan Dewa Iblis yang telah hidup selama 100 miliar tahun atau Master Jalan Asura yang telah hidup selama 10 miliar tahun, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Mungkin akan tiba suatu hari ketika dia bisa mengetahui semua rahasia di alam semesta dan benar-benar mengendalikan samsara Dao Surgawi. Saat itu, dia pasti bisa pergi kemana saja di alam semesta. Dia bahkan mungkin bisa membalikkan siklus kehidupan, menghidupkan kembali orang dari kematian. Jalan seni bela diri tidak mengenal batas. Lin Ming tidak tahu di mana dia akan berakhir, tapi dia akan terus berjalan ke depan tidak peduli apa. Dan sekarang, Lin Ming harus kembali ke 33 surga. Dia tahu bahwa istrinya, anak-anaknya, serta pahlawan 33 surga yang tak terhitung jumlahnya semuanya menunggunya, khawatir. Bab 2254, Epilog 1. Di 33 surga, di titik persimpangan antara alam ilahi dan surga pertemuan suci, terdapat sebuah dunia besar yang baru terbentuk. Dunia ini hanya memiliki sejarah 200.000 tahun dan disebut sebagai dunia manusia yang berdaulat. Itu adalah dunia yang diciptakan oleh penguasa manusia Lin Ming. Itu dibuat menggunakan seluruh studi seumur hidupnya, hukum surga dan manusia, serta energi esensi tak terbatas yang dikumpulkan dari 33 surga dan jurang kegelapan. Dunia ini bahkan lebih luas dari Jalan Asura di masa lalu. Itu adalah tanah suci yang ingin dikunjungi oleh setiap jenius dari 33 surga. Di dunia manusia berdaulat ada banyak tempat pelatihan budidaya yang berharga serta banyak lahan percobaan populer yang dikejar orang-orang secara berkelompok. Ketika Lin Ming menetapkan sistem aturan di dunia ini, dia memasukkan misteri indah Jalan Asura serta ruang spiritual Akashic Dream Universe. Banyak orang jenius yang mempertajam senjata dan hati mereka, mengerahkan segala upaya dan pemikiran untuk berjuang mendapatkan satu tempat untuk memasuki uji coba peleburan dunia manusia yang berdaulat. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh keberadaan 33 surga yang seperti dewa. Dia adalah karakter yang telah naik ke hukum tertinggi seni bela diri, dan ruang percobaan yang dia ciptakan menyimpan segala macam peluang keberuntungan dan harta karun yang luar biasa. Negara ini sangat kaya akan sumber daya sehingga sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkannya. Jika seseorang dapat memperoleh hanya sedikit dari harta karun ini maka itu akan menjadi manfaat yang tak ternilai bagi jalan budidaya seorang seniman bela diri di masa depan. Belum lagi generasi muda yang jenius, bahkan para empirean dan dewa sejati pun ingin mendapatkan warisan tertentu. Namun, kuota uji coba di dunia kedaulatan manusia sangatlah langka. Meskipun dunia manusia berdaulat sangat luas, jumlah lahan percobaannya terbatas. Di dalam 33 surga, terdapat umat manusia, para suci, para spirita, serta ras-ras kuno. Dengan semua ras yang digabungkan, ada ras yang tak terhitung jumlahnya dan keinginan untuk berkembang dengan cemerlang di antara mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya akhirnya berhasil, saya akhirnya mendapatkan token penguasa manusia. Di dalam kota besar di dunia kedaulatan manusia, 3 pemuda sedang asyik mengobrol satu sama lain. Semuanya mengenakan pakaian seragam suatu sekte. Setelah memasuki dunia kedaulatan manusia, ada banyak cobaan dan ujian yang bisa dilakukan seseorang, dan begitu hasilnya mencapai tingkat tertentu, mereka bisa mendapatkan token kedaulatan manusia. Dengan token kedaulatan manusia, seseorang bisa memasuki pagoda kedaulatan manusia. Pagoda kedaulatan manusia adalah lahan uji coba terakhir yang diciptakan Lin Ming, dan mirip dengan uji coba terakhir Jalan Asura di masa lalu. Uji coba terakhir Jalan Asura menggunakan persentase penyelesaian sebagai alat evaluasi, dan pagoda kedaulatan manusia juga sama. Ketika Lin Ming menciptakan dunia kedaulatan manusia, dia meniru banyak pengaturan dan aturan yang pernah ada di Jalan Asura, ini semua dilakukan untuk memperingati Asura Roadmaster. Banyak energi dan waktu telah dihabiskan untuk menciptakan dunia ini. Salah satu alasan dia melakukan ini adalah untuk mendapatkan batas surga dan manusia yang lebih sempurna dengan mengamati proses penciptaan dunia. Alasan lainnya adalah untuk menciptakan lebih banyak peluang dan memungkinkan generasi muda dari 33 surga untuk berkembang. Selama bertahun-tahun Lin Ming mengolah jalur bela diri, dia telah memperoleh banyak pemahaman tentang seni bela diri dan juga mempelajari terlalu banyak metode budidaya. Semua ini adalah harta yang berharga. Lin Ming tidak berencana mendiskriminasi siapapun. Selama seseorang memiliki bakat dan kemauan, mereka dapat memperoleh warisan ini. Warisan terlalu penting. Jika seseorang harus menyelidiki alasan mengapa bencana besar 200.000 tahun yang lalu begitu brutal dan tragis, alasan utamanya adalah karena perbedaan kekuatan yang sangat besar antara jurang kegelapan dan ras di 33 surga. Jika bukan karena Lin Ming mampu membalikkan keadaan perang tepat pada waktunya, maka 33 surga pasti akan hancur. Dengan demikian, Lin Ming ingin mengembalikan peradaban seni bela diri dari 33 surga ke tingkat yang dicapai 10 miliar tahun yang lalu, atau bahkan melampaui standar tersebut. Jika dunia persilatan cerah dan kuat maka para master akan muncul dari jajaran 33 surga. Seperti ini, Lin Ming tidak perlu mengambil tindakan sendiri, 33 surga akan memiliki kemampuan untuk melawan bencana lain yang tidak diketahui di masa depan. Karena itu, Lin Ming berusaha sekuat tenaga ketika ia menciptakan dunia kedaulatan manusia. Khususnya ketika dia membuat pagoda kedaulatan manusia terakhir, Lin Ming telah menemukan segala cara yang mungkin untuk menciptakan segala macam ujian dan cobaan yang sangat indah dan juga memberikan banyak hadiah tanpa ragu-ragu. Inilah sebabnya mengapa pagoda kedaulatan manusia menjadi uji coba peleburan terakhir yang sangat diharapkan oleh banyak elit.
Ada berbagai macam metode kultivasi yang sangat berharga dan materi surgawi di dalamnya yang dapat membuat mata seseorang menjadi merah karena cemburu. Bukan hanya itu, tetapi jika persentase penyelesaian seseorang cukup tinggi maka mereka dapat mendengarkan orang tersebut memberikan ceramah tentang hukum, atau bahkan ada peluang untuk menjadi murid rahasia orang tersebut. Dibandingkan dengan harta karun belaka, menjadi murid rahasia orang itu adalah kesempatan beruntung yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Harta dapat digunakan untuk sementara waktu, tetapi menjadi murid rahasia orang itu adalah suatu kemuliaan yang dapat dinikmati seumur hidup. Apakah seseorang adalah seorang seniman bela diri biasa atau apakah seseorang adalah putra surga yang bangga yang berasal dari sekte besar, tidak ada yang penting di depan orang itu. Status masa lalu seseorang sama sekali tidak ada artinya, karena orang tersebut berdiri pada ketinggian yang terlalu tinggi. Dibandingkan gunung yang menjulang tinggi, setitik pasir tak jauh berbeda dengan sebongkah kerikil kecil. Selama seseorang bisa menjadi murid rahasia orang itu maka mereka bisa melompat ke surga dalam satu lompatan. Namun, ketiga murid muda yang baru saja berhasil mendapatkan token kedaulatan manusia jelas tidak memiliki mimpi khayalan ini. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan satu token kualifikasi untuk memasuki pagoda penguasa manusia, dan keinginan untuk menjadi murid orang itu dengan bakat mereka tidak ada bedanya dengan omong kosong bodoh yang mengoceh. Kakak magang senior, menurutmu seberapa tinggi persentase penyelesaian kita? Seorang murid berkata dengan penuh semangat, wajahnya dipenuhi antisipasi. 50%. Akan sulit untuk mencapai yang lebih tinggi. Kakak magang senior menggelengkan kepalanya. Kata-katanya membuat dua orang lainnya tercengang. Hanya 50%. Apakah harganya serendah itu? Ketiganya merupakan tokoh terkenal dari dunia besar asalnya. Meskipun mereka tidak punya banyak harapan untuk menjadi pusat perhatian begitu mereka mencapai dunia manusia, angka 50% sepertinya terlalu rendah. Seharusnya jumlahnya sebanyak itu. Kakak senior magang mengangkat bahu. Klutmun seharusnya tahu. Saya secara alami tahu. Klutmun berasal dari dunia besar yang sama dengan ketiga murid ini. Dia adalah putri surga yang bangga dari dunia besar itu, dan dibandingkan dengan ketiga murid ini, dia melampaui mereka dalam hal kekuatan dan bakat. Bahkan penampilannya pun seperti gadis peri. Dengan menggabungkan semua faktor ini, ketenaran Klutmun di dunia asalnya jauh melampaui ketiga murid ini. Klutmun baru saja berhasil mencapai tingkat penyelesaian 60%. Aturan dunia manusia berdaulat menyatakan bahwa seseorang harus memperoleh tingkat penyelesaian di atas 90 untuk menjadi murid yang mulia penguasa manusia. Mereka yang memperoleh tingkat penyelesaian di atas 85 dapat menjadi murid rahasianya, dan mereka yang memperoleh tingkat penyelesaian di atas 70 dapat mendengarkan ceramah yang mulia penguasa manusia tentang Dao satu kali. Lebih jauh dari itu, tidak ada hadiah lagi. Tujuan Klutmun juga adalah memasuki istana kedaulatan manusia dan mendengarkan orang itu berbicara tentang Dao. Itu adalah mendengarkan kata-kata saudara magang senior mereka, dua murid lainnya menjadi putus asa. Ini terlalu sulit. Itu sangat sulit. Bahkan jika seseorang memperoleh tingkat penyelesaian 70, untuk bisa mendengarkan ceramah yang mulia penguasa manusia tentang Dao tidaklah mudah sama sekali. Saya mendengar yang mulia tidak memberikan ceramah tentang Dao selama 200 tahun terakhir. Oh, mengapa demikian? Kedua murid itu terdiam. Untuk mengadakan satu diskusi setiap 200 tahun sekali, hal itu terlalu jarang. Yang mulia harus berkultivasi, saya mendengar bahwa dia baru-baru ini mengasingkan diri. Mengolah, kedua murid itu saling melirik, bingung. Mereka berdua merasa ini agak sulit dipercaya. Yang mulia penguasa manusia telah menjadi tokoh nomor satu di alam semesta 200.000 tahun yang lalu. Bahkan Dewa Iblis pun dibunuh oleh Yang Mulia. Di langit dan bumi, tidak ada seorang pun yang kekuatannya dapat menandingi 1% pun dari Yang Mulia. Jadi, mengapa dia masih mati-matian berkultivasi? Jalan seni bela diri bercabang di banyak jalur tanpa akhir. Bukan rahasia lagi bahwa Yang Mulia penguasa manusia telah berkultivasi dengan getir selama ini. Dikatakan bahwa Yang Mulia memiliki dua keinginan dan dengan kekuatannya saat ini dia tidak dapat memenuhi kedua keinginan tersebut. Bahkan Yang Mulia tidak dapat memenuhi dua keinginan ini. Kedua murid itu tercengang. Permintaan macam apa yang bahkan karakter seperti dewa itu tidak akan mampu mewujudkannya. Bab 2255, Epilog 2. Hari ini adalah hari di mana penguasa manusia dari 33 surga akan memberikan ceramah tentang Dao. Tidak ada waktu yang ditentukan untuk perkuliahan ini. Kadang-kadang hal itu terjadi 2 atau 3 kali setiap 100 tahun, dan kadang-kadang terjadi setiap beberapa ratus tahun. Setiap kali ceramah ini diadakan, itu akan menjadi peristiwa besar bagi seluruh 33 surga. Ketika hari itu tiba, di seluruh 33 surga, para guru besar akan datang dari berbagai sekte dewa sejati dan sekte Empyrean, berkumpul di dunia kedaulatan manusia. Secara umum, selama pesta umur panjang keilahian sejati dan upacara besar-besaran pengaruh keilahian sejati, acara-acara seperti ini akan menarik banyak sekte ketuhanan sejati untuk berkumpul dan merayakannya. Namun pada acara seperti ini, meskipun banyak pengaruh datang untuk memberikan penghormatan, mereka paling banyak mengirim utusan. Tapi ketika Lin Ming hendak memberi ceramah tentang Dao, mereka yang datang akan menjadi penguasa sejati dari semua pengaruh besar ini. Ini juga merupakan hari yang dinantikan oleh banyak master dengan antisipasi yang mendalam. Di 33 surga, tidak ada dewa sejati atau Empyrean yang melewatkan kesempatan seperti itu.
Bahkan pembangkit tenaga listrik yang berada jauh di dalam pengasingan akan segera muncul ketika mereka mendengar bahwa penguasa manusia akan memberikan ceramah tentang Dao, dan akan segera bergegas ke dunia penguasa manusia. Di mata seniman bela diri biasa, raja-raja besar dunia sudah menjadi penguasa perkasa yang memerintah mereka. Namun bahkan orang-orang ini, dan bahkan orang Empyrean setengah langkah, belum tentu memiliki kualifikasi untuk mendengarkan pembicaraan penguasa manusia tentang Dao. Setiap kali ceramah Dao ini terjadi, penguasa manusia Lin Ming akan berterus terang dan belak-belakan, tidak menyembunyikan apapun tentang Dao dan berbicara sampai dia selesai. Namun, Dao surgawi samar dan halus dan hukum yang dikembangkan Lin Ming tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata saja. Seberapa banyak yang bisa dipahami seseorang bergantung pada bakat dan nasib baik mereka. Selain para penguasa pengaruh Divinity sejati dan pengaruh Empyrean, ada juga para jenius luar biasa di antara generasi muda yang telah memperoleh kualifikasi yang diperlukan melalui pagoda kedaulatan manusia yang juga dapat menghadiri ceramah ini. Saat ini di Gunung Penguasa Manusia, sudah ada formasi susunan raksasa yang telah ditata, yang membentang ribuan mil. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi Empyrean ke atas, atau mereka yang memiliki token penguasa manusia dengan tingkat penyelesaian 70% atau lebih yang dapat memasuki formasi susunan dan mendengarkan ceramah penguasa manusia. Meskipun persyaratannya keras, 33 surga itu terlalu besar. Tidak ada kekurangan orang yang memiliki persyaratan tersebut. Jadi, dalam formasi susunan, banyak sosok yang bolak-balik di langit. Salah satu dari orang-orang ini akan menjadi salah satu karakter paling puncak di 33 surga, dan jika salah satu dari mereka menonjol, mereka akan mengejutkan dan membuat dunia kagum. Namun di Gunung Kedaulatan Manusia, semua orang ini menjaga sopan santun dan sopan santun. Ketika mereka tiba di luar formasi susunan, semua orang akan memperlambat kecepatan, turun dari tunggangannya, atau turun dari perahu roh mereka, dan ini berlaku baik mereka adalah dewa sejati, Empyrean, atau jenius yang tiada taranya. Semua ini adalah tanda penghormatan terhadap penguasa manusia Lin Ming. Sudah lebih dari 200 tahun, Yang Mulia Penguasa Manusia akhirnya muncul dari pengasingan untuk berbicara tentang Dao sekali lagi. Setelah sekian lama, ada lebih banyak orang yang mendapatkan kualifikasi untuk mendengarkan orang tersebut berbicara tentang Dao, inilah mengapa ini menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Namun sayangnya, kami tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Ketiga murid sebelumnya yang baru saja berhasil mendapatkan token kedaulatan manusia berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tiba di luar formasi susunan dan memandang ke depan dengan rasa hormat dan iri di mata mereka, menatap para elit dari 33 surga yang terbang melintasi langit di atas mereka. Meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki formasi susunan, bisa menjadi saksi salah satu peristiwa termegah di 33 surga masih merupakan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Pemandangan yang sangat indah. Jika memungkinkan, saya ingin sekali mendengarkan Yang Mulia Penguasa Manusia berbicara tentang Dao sekali saja. Saya mendengar bahwa mereka yang dapat mendengarkan Yang Mulia berbicara tentang Dao seringkali memperoleh peluang keberuntungan yang besar. Bahkan ada beberapa orang yang tiba-tiba tercerahkan dan berhasil membuat terobosan dalam kultivasinya. Saya ingin tahu apakah ini nyata atau hanya berlebihan. Itu benar. Ketika Yang Mulia Penguasa Manusia berceramah tentang Dao, beliau tidak hanya berbicara tentang kebenaran Dao. Faktanya, hanya dengan duduk di sana, sebuah bidang Dao akan terbentuk di sekitar Yang Mulia. Batasan Yang Mulia terlalu tinggi, dan jika elit jenius biasa duduk di bidang Dao ini, mereka akan mampu menahan baptisan hukum Dao surgawi di meridian mereka. Bagi mereka, ini sudah merupakan keuntungan terbesar. Bahkan jika seseorang tidak memahami ceramah Yang Mulia tentang Dao, hanya duduk di bidang Dao ini sendiri adalah kesempatan keberuntungan yang besar. Kakak senior magang dari ketiga murid itu menjelaskan. Dia adalah orang yang paling memahami ceramah Lin Ming tentang Dao, dan kata-katanya menyebabkan kedua saudara laki-lakinya yang magang junior mendidih karena kegembiraan. Kisah yang begitu megah, kesempatan yang demikian, membuat mereka terpesona hingga ekstrim. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Orang-orang seperti kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kualifikasi untuk masuk. Kalau tidak, meskipun kami bisa masuk sekarang, kami masih belum bisa mendapatkan banyak. Tanpa kekuatan saat ini, kita tidak akan bisa memahami kebenaran Dao yang dibicarakan oleh Yang Mulia Penguasa Manusia, dan kita bahkan mungkin tidak akan mampu bertahan di medan Dao yang mulia. Jika kita pingsan karena kita tidak dapat menahan medan Dao dan harus pergi di tengah jalan maka itu akan sangat disayangkan. Ceramah Lin Ming tentang Dao adalah sebuah kesempatan keberuntungan namun juga sebuah ujian. Ketika Lin Ming berbicara tentang Dao, hukum di sekelilingnya secara alami mengungkapkan diri mereka dan menyatu dengan ruang sekitarnya. Hukum yang dikembangkan Lin Ming pada awalnya adalah perpaduan surga dan manusia. Ketika tubuh menyatu dengan alam semesta, pemahaman Dao-nya akan menghilang di sekelilingnya dan membentuk alam semesta independen di ruang sekitarnya. Dan, tekanan dari alam semesta yang mandiri ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh semua orang. Jadi, bagi para seniman bela diri dari 33 surga yang tidak memiliki bakat atau kekuatan, bahkan jika mereka mampu mendengarkan ceramah Lin Ming tentang Dao, mereka tetap tidak akan mampu bertahan melewatinya. Kakak magang senior, Anda mengatakan bahwa Yang Mulia Penguasa Manusia berada dalam pengasingan ketika dia tidak memberikan ceramah tentang Dao dan dia tidak pernah berhenti dalam kultivasinya, dan ini semua untuk menyelesaikan dua permintaan yang dia tetapkan, memiliki. Lalu apa dua keinginan itu?
Kedua saudara magang junior itu dengan rendah hati bertanya. Kakak magang senior melihat ke kejauhan dan perlahan berkata, dikatakan bahwa Yang Mulia memiliki dua permintaan. Salah satunya adalah mengendalikan samsara hidup dan mati serta melepaskan diri dari lingkaran keberadaan dan ketiadaan. 200.000 tahun yang lalu, bencana besar di 33 surga sangatlah brutal dan tragis. Semua orang menderita, umat manusia, orang suci, spirita, ras kuno, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan diri mereka sendiri, dan ini termasuk banyak karakter dan pahlawan yang tiada taranya, seperti penguasa abadi, Jun Blue Moon, Empyrean Fast Universe, Empyrean Divine Mist. Dari orang-orang ini, banyak yang merupakan teman Yang Mulia dan bahkan gurunya. Namun, mereka mati dalam pertempuran untuk melindungi Yang Mulia penguasa manusia. Dan selain orang-orang ini, ada juga guru terpenting Yang Mulia, Master Jalan Asura. Karena perang terakhir, Asura Roadmaster mengakhiri hidupnya dan tertidur lelap. Bahkan sekarang dia belum bangun. Yang Mulia penguasa manusia menciptakan Kaisar Laut Bone kedua di dunia kedaulatan manusia dan dia menyegel jiwa banyak orang yang mengorbankan diri mereka di Menara Totem. Dia berharap suatu hari nanti dia akan mampu menguasai Dao Surgawi dan membalikkan siklus hidup dan mati, menghidupkan kembali mereka yang binasa. Kata-kata kakak magang senior membuat kedua saudara magang junior itu terkejut. Yang mati masih bisa dihidupkan kembali. Apakah itu mungkin? Selalu ada kemungkinan. Yang Mulia penguasa manusia mungkin belum mencapai puncak seni bela diri, tetapi kemungkinan besar dia telah mencapai puncak itu. Karena Yang Mulia berusaha keras untuk mencapai tujuan ini, dia harus memiliki jaminan. Begitu, kedua saudara magang junior itu saling melirik, tidak yakin harus berkata atau merasakan apa. Ini sudah melampaui pemahaman mereka. Kalau begitu, masih ada satu keinginan lagi. Apa itu? Permintaan kedua melibatkan istri tercinta Yang Mulia penguasa manusia, permaisuri jiwa Seng Mei, serta seseorang yang pernah mengikuti Yang Mulia, seorang gadis kecil bernama Fishy. Dikatakan bahwa karena alasan yang tidak diketahui, mereka memasuki dunia asing dan belum ditemukan. Seperti apa dunia ini, tidak ada yang tahu. Harapan kedua Yang Mulia penguasa manusia adalah memahami setiap rahasia alam semesta dan mengungkap setiap sudut untuk menemukan dunia berbeda tempat permaisuri jiwa Seng Mei dan Fishy menghilang. Selain 33 surga, masih ada dunia lain yang berbeda. Kedua saudara magang junior itu bertanya dengan kaget. Itu benar, kedengarannya sulit dipercaya, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa, dunia lain ini mungkin seluas 33 surga. Akhirnya tamat juga novel ini, makasih atas dukungan kalian. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.